Ngambil kitab ya, cari kitab gue. Kita, met, ketinggalan. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa liulama'ina wa limuassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa lisamu ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah ala madhabil Imam Syafi'i Al-Imam Al-Syekh Abdul Umar bin Abdul Jabbar Al-Maki Al-Syafi'i Al-Ash'ari rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Abu Irem Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterangan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa fura'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim wal akhidina minhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi
sehat wal afiat, barokah rizkine amat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Engkang kawula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajar rutin kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah alal madhabil Imam Syafi'i setiap hari Jumat ba'da maghrib 2 mingguan di Musola Santri Indro Kepomas Gresik Jawa Timur. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mat wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo niati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala lan niati ngenteni sembahyang isya berjamaah. Para hadirin rahimakumullah, tasih membahas tentang sunnah-sunnahnya wudu. Halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. Kam iku pira sunanul wudu'i utawi sunnah-sunnah wudu. Sekarang sunnah yang nomor 7 adalah wa mashul udhunaini, mengusap 2 telinga, zahirihima, luarnya telinga, wa batinihima, dan dalamnya telinga. Para hadirin rahimakumullah, ya, niki sunnah di dalam wudu adalah membasuh telinga, mengusap telinga. Dari telinga itu hukumnya sunnah, nggih, hukumnya sunnah. Cuma kadang-kadang kita kadang kebiasaan kalau wudu selalu memakai telinga sehingga nggak ngerti kalau ngusap telinga hukumnya sunnah. Mendingan gak ngerti pisan, ya, timbang ngerti tapi gak dilakoni. Niki. Jadi ngusap telinga niku sekali lagi hukumnya sunnah. Cuma sunnah mengusap telinga niku kathah sing boten semerep. Boten ngusapnya saja, tetapi adalah mengusap baik di dalamnya atau di luarnya. Itu yang sunnah temenan. Gak sekedar plek plek plek, sekedar nemplek, ya oleh sunnah plek plek. Gak sunnah temenan. Jadi kedah disempurnakan, ya, amalia sunnah di dalam mengusap telinga. Semerep nggih carane nggih. Semerep carane. Ngusap telinga sing tenjeruh ya kenek, sing jaba ya kenek. Niku pernah dipraktekkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Nanti ya penasaran, cara dos pundi? Lah ngusap telinga niki sunahe barengan apa kanan sik apa kiwa sik. Apa kanan kiwa kok baris niki. Apa bersamaan, apa kanan dulu kiri, apa kanan kiri kayak baris nggih. Niku perlu dielmoni. Nah, para hadirin rahimakumullah, ngusap telinga niki para ulama beda pendapat ya. Beda pendapat. Sebagian ulama ana sing ngarani mengusap telinga dalam wudu niku hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Niki pendapat sinten? Pendapat sebagian ulama mazhab Maliki, pendapat dari mazhab Hambali, pendapat dari Imam Al-Qasimiyah, atau dari ulama-ulama
Zaidiyah, juga pendapat dari salah satu ulama Syafi'i yang bernama Imam Ishaq bin Rahawayh ya rahimahullah, sing wafat tahun 853 Masehi di Iran. Jadi wonten satu ulama Syafi'i yang mewajibkan mengusap telinga. Cuma jumhur ulama Syafi'i tetap mengatakan sunnah untuk mengusap telinga. Nggih. Lah, kalau ada orang yang mengatakan wajib mengusap telinga dalam wudhu, jangan disalahkan. Sebab mereka mentakwil hadis, mengistimbat hukum dalam dalil hadis niku berbeda-beda. Wonten keterangan saking para ulama yang mendukung wajibnya mengusap telinga niku dari berbagai riwayat. Ono riwayat dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili rahimahullah, si wafat tahun 700 Masehi di Suriah. Wonten jalur riwayat Ibu Aisyah rahimah radhiyallahu anha, si wafat tahun 678 Masehi di Baqi. Wonten riwayat Abu Musa Al-Asy'ari, riwayat Abu Hurairah, riwayat Abu Ayyub Al-Ansari, riwayat Anas bin Malik, riwayat dari banyak sekali ya, dari Samurah bin Jundub wonten banyak, termasuk riwayat Ali bin Abi Thalib. Dan niki juga wonten sumber hadis wonten riwayat hadis Imam Abu Dawud rahimahullah, sing wafat tahun 889 Masehi di Basrah Irak. Riwayat juga wonten kitab Imam Ibnu Majah rahimahullah, sing wafat tahun 887 Masehi di Qasbin Iran. Riwayat Imam An-Nasa'i rahimahullah, sing wafat tahun 915 Masehi di Mekah, dan lain sebagainya, termasuk riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Hambali rahimahumullah. Napa hadise? Kula cukup pendek mawon cek apal. Al-udhunani minar ra'si. Kuping loro iku bagian saking kepala. Nggih. Jadi ada hadis yang ini sebagian ulama mengatakan sahih, sebagian mengatakan hasan. Intinya bahwa al-udhunani, dua telinga, minar ra'si, bagian dari kepala. Jadi ulama sing nganggep iki hukum, maka setiap mengusap kepala itu dilanjut mengusap telinga. Wonten. Nah, ini termasuk dari mazhab Hambali, sebagian dari mazhab Maliki dan Nyun Sewu. Niki iki kata sing dilakoni kanca-kanca dari Muhammadiyah. Jadi mari ngusap sirah langsung ngusap telinga satu kali, biasa satu kali biasanya, nggih. Itu beda dengan kita dari mazhab Syafi'i, nggih. Jadi ngusap telinga dengan seluruh dengan dua tangan seret ya, langsung berbarengan mengusap dua telinga dengan air yang dari basuhan kepala, ya. Kepala. Lek sampean ya itu misalnya melihat itu berarti tidak usah disalahkan, sebab ada dalilnya, ono riwayate, ada pendapat ulama. Nah, jadi hukumnya wajib ya. Terutama dalam mazhab Hambali niku wonten keterangane Imam Ibnu Qudamah Ad-Dimashqi Al-Hambali rahimahullah, sing wafat tahun 1223 Masehi di Damaskus. Dalam kitab Al-Mughni beliau menukil sebuah keterangan dari Imam Al-Khalal, Imam Abu Bakar Al-Khalal Al-Hambali Al-Baghdadi rahimahullah, sing wafat tahun 923 Masehi di Baghdad. Niki ulama Hambali. Jadi wonten ulama namanya Imam Abu Bakar Al-Khalali Al-Hambali, niku termasuk cucu murid Imam Hambali. Jadi Imam Hambali enggak ada murid utama gangsal, niku limo-limo di ilmoni kabeh, di meguru kabeh. Termasuk putra beliau Imam Hambali Said Abdullah bin Ahmad bin Hambal rahimahullah, nggih, sing wafat tahun 903 Masehi di Baghdad. Termasuk cucu murid dari Imam Hambali. Beliau dawuh ya, semua ulama mazhab Hambali, kata beliau ya, yang menyebutkan dari Imam Ahmad pasti mengatakan bahwa mengusap telinga hukumnya wajib. Berarti satu pendapat nggih.
mulai Imam Hambali sampai murid-muridnya itu mengatakan sumber ke Imam Hambali bahwa mengusap telinga hukumnya wajib. Tetapi beliau mengatakan meskipun hukumnya wajib, jika ada orang yang tidak mengusap telinga atau lupa mengusap telinga maka sah hukumnya. Nah, ini mazhab Hambali. Aneh ya. Tapi memang begitu mazhabnya, kita hormati. Okay. Kemudian yang kedua, hukum mengusap telinga itu sunnah. Hukumnya sunnah. Dan ini jumhurul ulama, mayoritas pendapat ulama. Lah, menurut Imam Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullah, si wafat tahun 1834 Masehi di Yaman, dalam kitab Nailul Autor, beliau mengatakan bahwa dikatakan sunnah sebab tidak ada dalil qad'i, dalil sahih yang memerintahkan kewajiban mengusap telinga. Niki beliau begitu. Tidak ada makna wajib di dalam hadis yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang mewajibkan usapan telinga. Sehingga beliau mengatakan mengusap telinga jumhur ulama hukumnya sunnah. Lah niki dirinci, ditulis, dicatat dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah ya, yang tebal sekali kitabnya itu menurut jumhur dari madhab Hanafi, madhab Syafi'i, madhab sebagian Maliki yang masyhur itu hukumnya sunnah ya. Sebab alasannya hampir sama, tidak ada perintah khusus, tidak ada. Dan yang ada adalah praktek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan ditegaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan bahwa sunnah mengusap telinga ini adalah merupakan kesepakatan dari ulama mazhab Syafi'i dan tercantum semua di dalam kitab-kitab fikih dasar dari mazhab Syafi'i, termasuk kitab niki nggih, kitab Mabadiul Fiqhiyah, kitab Takrib, kitab napa maneh, kitab Fathul Qorib, kitab Takrib, kitab Sulamut Taufik dan sebagainya. Safinatun Najah juga ada, Safinatus Shalah juga ada. Artinya hampir semua kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, baik yang salaf, baik yang khalaf, sekarang itu mencatat telinga adalah hukumnya sunnah. Ini tegas. Bahkan lebih tegas lagi, Imam Nawawi itu mengatakan begini dalam kitab Al-Majmu', ashabuna, artinya sahabat-sahabat kami dari mazhab Syafi'i itu sepakat mengatakan bahwa mengusap dua telinga itu bukan telinga itu bukan bagian dari wajah. Paham ya? Lesing hukum wajib wau mengatakan telinga bagian dari wajah atau kepala. Tetapi Imam Nawawi menegaskan mazhab kami Syafi'i itu menegaskan bahwa telinga bukan bagian dari wajah, bukan bagian dari telinga. Artinya telinga itu bagi kami mazhab Syafi'i adalah anggota tersendiri ya dari anggota tubuh. Jadi sunnah mengusapnya itu terpisah dari kepala. Itu sunnah. Jadi hukumnya tidak wajib, hukumnya tidak wajib. Lan sunah ngusap kepala niki sampun ditegaskan kan ulama saderenge, termasuk para sahabat dan ulama tabi'in senior niku nggih kathah yang mengatakan sunnah hukum mengusap telinga, termasuk pendapat sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu sing wafat tahun 793 Masehi di Mekah, termasuk pendapat ulama tabi'in Imam Hasan Al-Basri rahimahullah sing wafat tahun 728 Masehi di Basrah, juga pendapat Imam Atha bin Abi Rabbah rahimahullah sing wafat tahun 732 Masehi di Ma'la Mekah, juga
juga pendapat dari Imam Thawr Al-Kalbi Al-Baghdadi rahimahullah sing wafat tahun 854 Masehi di Baghdad. Dan kebanyakan ulama salaf itu cenderung berpendapat bahwa mengusap telinga itu hukumnya sunnah. Kenapa saya katakan ulama Syafi'i? Sebab kitab niki kitab madzhab Syafi'i. Dia semerep ya. Jadi intinya ngiten, mengusap kepala mengusap kepala terpisah dari mengusap telinga. Dewe tidak digabung. Tetapi kalau ada pengikut dari madzhab Syafi'i yang mengusap kepala dilanjut mengusap telinga, juga wonten riwayat pendapat dari Imam Ishaq bin Rahawai As-Syafi'i. Nggih, mboten salah. Cuma jumhur ulama Syafi'i hukumnya sunnah. Paham nggih? Jak semerep ceritane dos pun ceritane niku, nggih. Nah, ketika kita ngusap kepala ya, langsung usap telinga. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mengusap kepala dulu selesai baru mengusap telinga. Ini cara yang kedua. Dan cara yang kedua, kepala sendiri, telinga sendiri, itu hukumnya sunnah. Ya, dipisah itu sunnah, dipisah niku. Mboten sambung ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, kalau ada yang mengusap kepala kemudian dilanjut mengusap telinga, biasanya tidak dengan air yang baru, memakai air usapan kepala. Paham nggih? Dari seret langsung nang kuping. Satu dari air yang basuhan kepala. Niku sing biasa nih hukumnya wajib, ya. Hukum wajib, ya. Apakah dengan air yang baru? Pendapat yang pertama, kalau baleni sing mengatakan wajib mengusap telinga, biasanya itu mari ngusap kepala disambung dengan mengusap telinga. Niki. Lah niki termasuk sebagian dari ulama ya. Ulama didukung oleh sebagian dari mazhab Hanafi. Ya. Sebagian mazhab Hanafi. Dan beliau menganjurkan untuk mengusap telinga itu langsung memakai air dari usapan kepala. Ya, sedangkan yang kedua, ya, hukumnya apa? Sunnah memakai air yang baru. Ya, sunnah memakai air yang baru. Wa mashul udhunaini bima'in jadidin. Mengusap telinga itu dengan air yang baru. Jadi telinga ya, kepala diusap ping telu wis mari, kemudian ngambil air lagi sebagai usapan di telinga. Niku pendapat jumhur ulama, nggih. Jumhur ulama memakai air yang baru. Terutama pendapat dari ulama mazhab Syafi'i yang diwakili oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, juga wonten dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi menegaskan ngeten, nggih, ashabuna, sahabat-sahabat kami dari mazhab Syafi'i ya, itu mengatakan untuk mengusap telinga dianjurkan, disunnahkan memakai air yang baru. Artinya kalau air yang baru kita tuntaskan mengusap kepala dulu, okay, baru mengusap telinga. Itu cara-cara dari mazhab Syafi'i. Dan kata Imam Nawawi, cara inilah memakai air yang baru ketika mengusap telinga adalah pendapat ulama yang sahih dan juga lebih kuat. Itu menurut dari Imam Nawawi. Sebab ngeten wonten sumber hadis saking Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1066 Masehi di Nesebur Iran
dalam kitab As-Su'abul Kabir, beliau mengatakan bahwa dan juga wonten kitab Sunanul Kubra, beliau mengatakan ada hadis Kanjeng Nabi, masaha udhunaihi bi ghairil ma'il ladzi masaha bihi ra'sihi. Nabi niku ketika mengusap kedua telinganya, masaha udhunaihi, ketika Nabi mengusap dua telinganya, bi ghairil ma'il ladzi masaha bihi ra'sihi, Nabi tidak menggunakan air yang digunakan dalam mengusap kepala. Niki hadis. Jadi kalau baleni wonten dawuh Kanjeng Nabi riwayat Imam Al-Baihaqi rahimahullah bahwa Nabi ketika mengusap kedua telinganya bi ghairil ma'i, tidak menggunakan air yang digunakan untuk mengusap kepala. Ini berarti air yang baru, air yang baru. Di kalau baleni jumhur ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali niku dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah memutuskan bahwa sunnah ketika mengusap telinga memakai air yang baru, wa mashul udhunaini bima'in jadidin. Niki pendapat yang pertama. Jadi kita pengikut Nahdlatul Ulama, otomatis pengikut mazhab Syafi'i, maka kita dianjurkan, disunnahkan ketika mengusap telinga menggunakan air yang baru, bukan sisa basuhan dari air di kepala. Niki. Kemudian yang nomor 2, pendapat dari mazhab Hanafi, air basuhan kepala juga menjadi basuhan telinga. Berarti satu kesatuan. Sebab pendapatnya bahwa telinga bagian dari kepala. Niku pendapat yang kedua. Niki sunai telinga nih. Coba panjenengan balik wudu niku. Cara ngusap telinga kuping niki kena banyu wudu ping pinten? Mulai awal sampai akhir. Ayo coba cici. Pas rai. Ngusap rai. Kira-kira kena kuping ping pira? 3. Nggih. Normale. Ngusap kepala. Kira-kira kena kuping enggak lek saat sampe mburi? Kena kuping ping 3 pinten? 6. Normale kuping dhewe ping 3. Ya, pinten? 9. Normale. Berarti kuping niki, Pak, niku sama 9 kali kena basuhan. Inilah kenapa telinga itu salah satu ulama mengatakan hukumnya sunnah, sebab kebasuh mulai awal. Cuma dipertegas oleh ulama Syafi'i, tetap hukumnya sunnah untuk mengusap telinga. Sama coba misalnya rai pasti kena kan niki batas ini kan, pasti kena jempolan main kan, kan ping 3, terus kepala ping 3, mana kuping dhewe ping 3, 9 niki kan. Bahkan para ulama Syafi'i kalau wudu itu wajah, kepala dikenakan telinga, ngoten. Batasnya coba soalnya telinga niki. Lah niku salah satu penjelasan dari mengapa disunahkan. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian ada keterangan ngeten, kenapa mengusap telinga itu dengan air yang baru? Dan ulama beda pendapat. Lah niki ternyata wonten ten kitab karangannya Imam As-Suyuti As-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1505 Masehi di Kairo Mesir, kitab Al-Khosaisul Kubra. Jadi kitab Khosais niku kitab yang menerangkan tentang kebiasaan khusus Kanjeng Nabi. Lek ngaji niki saya, Pak. Jadi bisa tahu Nabi niku seharinya bagaimana, kesehariannya, tahajudnya bagaimana, kemudian puasanya bagaimana, kemudian zikirnya bagaimana.
Sampai ono para sahabat ketika zikir bareng dengan Kanjeng Nabi ketika cek wonten kitab niku. Jadi lek wong zikiran la ilaha illallah mbek goyang-goyang niku wonten dalam kitab Al-Khosaisul Kubra. Cok kuwatir kabeh ono dalile. Cuma kadang-kadang kitab nyar-nyar niki mokong-mokong, kitab nyar-nyar gak ngepek dalile ulama ahlu sunnah wal jamaah, ngepek dalile kelompok-kelompoke dhewe. Titik sahih Albani, titik sahih Albani. Iku wae mutere kan gak ono ulama liyane niki. Lah Imam Suyuti dalam kitab Al-Khosaisul Kubra niku dawuh, nggih. Wonten riwayat dari sahabat Al-Miqdad, nggih, Al-Miqdad bin Ma'di niku radhiyallahu an niku mengatakan bahwa nggih, saya pernah melihat Nabi, ya, melihat Nabi ketika wudu mengusap kepala kemudian mengusap telinga. Berarti kalau bahasa kemudian Nabi menuntaskan mengusap telinga, kemudian baru mengusap kepala dulu baru mengusap telinga. Kemudian beliau mengatakan, saya melihat usapan telinga Kanjeng Nabi itu memakai air yang baru, bukan air basuhan kepala. Niki wonten ten kitab Al-Khosaisul Kubra karangannya Imam As-Suyuti Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebab napa? Sebab kepala niku terus Imam Suyuti, kepala ini beda dengan telinga, tidak sama. Tidak sama. Baik jenenge ya gak padha, penciptaane ya gak padha, fungsine ya gak padha. Logika nih Pak. Jadi dibasuh sendiri. Lek kepala jerone isine utek gawe mikir, lek telinga isine gawe ngrungokno, nggih, pendengaran. Niki beda. Lah niki alas-alasan sebagian dari ulama Syafi'i yang diwakili oleh Imam As-Suyuti, nggih. Dan ternyata beliau mengatakan memakai air baru bima'in jadidin dalam mengusap telinga itu juga pendapat langsung dari Imam Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 820 Masehi di Fustat Mesir dalam kitab dan juga dalam kitab muridnya yang bernama Imam Al-Buwaiti Asy-Syafi'i Al-Misri rahimahullah sing wafat tahun 840 Masehi di Kairo Mesir dalam kitab Mukhtasar Al-Buwaiti. Beliau mengatakan mengambil air yang baru ketika mengusap telinga, ya, itu hukumnya sunnah. Sebab kata beliau, air usapan kepala kemudian dilanjutkan mengusap telinga itu tidak cukup, ya. Apalagi telinga disunahkan mengusap bagian luarnya, bagian dalamnya, nggak cukup. Pemane mulai ngarep sampai muri kan, langsung sambung no telinga. Mohon maaf, ini bukan kita, ini dari sisi Imam Syafi'i, ya. Karena kita pengikut mazhab Syafi'i sehingga tahu alasan imam kita ketika mensunahkan ketika basuh telinga memakai air yang baru. Paham nggih? Pakai air yang baru. Nah, kemudian para hadirin rahimakumullah, loh, bagaimana kalau misalnya orang wudu tidak mengusap telinga juga apa-apa? Hukumnya sunnah. Lah sampai ke susu, Pak, nyusul gak ngajar, cuma ke susu, ya. Itu langsung saja ambil rukunnya. Ya, langsung niat ngusap rai, kepala tangan, ya, kepala, langsung cuci kaki. Sudah sah. Cukup. Kalau ke susu enggak apa-apa. Tetapi kita meninggalkan fadilah sunnah di dalam ibadah wudu itu saja, ya. Jadi tidak mengejar kesempurnaan wudu, tetapi mengejar keabsahan wudu.
Paham ya? Bedane iki. Lek kesusu misale nyambut gawe pabrike jame mepet, wuduhe antri. Waduh, iki gak nutut. Ambil rukun-rukunnya. Kita ambil karena darurat waktunya pendek, kita ambil keabsahan wudu dan boleh meninggalkan kesunahan wudu. Sementing sah. Kan ngoten. Ya. Lah, para hadirin rahimakumullah, usapan telinga berapa kali, ya kan? Berapa kali? Apakah 1 kali? Apakah 3 kali? Biasanya kalau yang berpendapat usap kepala lanjut ke usap telinga, itu biasanya 1 kali. Biasanya lagi sering 1 kali. Nah, yang membedakan dewe-dewe antara kepala dengan telinga itu sering 3 kali. Loh, bagaimana? Boleh. Sebab Nabi niku kadang-kadang wudhunya marotan 1 kali 1 kali, kadang-kadang marotaini 2 kali 2 kali, kadang-kadang salasan 3 kali 3 kali. Cuma para ulama mengatakan kalau kita mengambil 1 usapan saja bukan 3 kali, itu boleh dengan syarat aja. Seluruh kulit anggota wudhu kita merata dengan air. Niku boleh 1 kali boleh. Sebab Nabi pernah juga wudhu 1 kali. Ya, 2 kali nggih pernah, 3 kali nggih pernah. Cuma Nabi tidak pernah 4 kali. 1, 2, 3 kali boleh, dan 3 kali ini jumhur ulama mengatakan sunnah. 1 kali boleh dengan syarat air wudhu itu ya meratakan kepada seluruh anggota wudhu. Tapi kira-kira sampean yakin enggak 1 kali ngusap wis proto kira-kira? Ragu-ragu ke? Sak kalu proto gak. Sing enak peng 3 Pak, paling ngaco peng 3. Ya. 3 kali. Dan 1 kali itu dikatakan cukup. Yang mengatakan itu adalah ya sebagian besar dari ulama mazhab Hanafi. Ya. Dan yang mengatakan 3 kali sunnah niki jumhur ulama, termasuk pendapat dari mazhab Syafi'i. Niki pendapat. Dan ini ya, dan itu diterangkan di dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin karangannya Sayyid Abu Bakar Asy-Syato Ad-Dimyati Al-Makki rahimahullah, sing wafat tahun 1887 Masehi di Ma'la Mekah. Ngoten ceritane nggih. Lah, para hadirin rahimakumullah. Nah, Kanjeng Nabi niki ya itu pernah 1 kali usapan basuhan, pernah 2 kali usapan atau basuhan, pernah 3 kali usapan atau basuhan. Ini riwayat dari sahabat beliau, pembantu Kanjeng Nabi piyambak, sing namine sahabat Abu Rafi Aslam maula Rasulillah. Niku dawuh, roa itu saya melihat. Kalau melihat itu dengan mata langsung ya. Aku ndelok roa itu Pak Jun, saya lihat Pak Jun. Ngoten nggih, melihat dengan kepala langsung. Jadi pembantu Kanjeng Nabi sahabat Abu Rafi Aslam maula Rasulillah niku roa itu Rasulullah. Saya melihat Rasulullah ketika wudu ya, tawaddu'a ketika wudu salasan wa marratain wa marotan. Saya itu melihat Kanjeng Nabi kadang-kadang wudu dengan 3 kali 3 kali, kadang-kadang lihat 2 kali 2 kali, kadang-kadang melihat 1 kali 1 kali. Sehingga ulama sepakat minimal itu basuhan wudu 1 kali, dengan catatan merata semua ke anggota wudu. Bisa 2 kali, sempurnanya sunnah 3 kali. Niki nggih 3 kali. Ada. Nah, niki pendapat dari mazhab Syafi'i. Nggih. Nah, kalau misalnya jenengan mengusap anggota wudu termasuk usap kepala lebih 3 kali terus pun dihukumi. Ya. Nah, di dalam mazhab Syafi'i
termasuk jumhur ulama ya, itu ditegaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' dan juga Syarah Sahih Muslim mengatakan bahwa ya, perbuatan usapan atau membasuh anggota wudhu lebih 3 kali niku perbuatan yang dibenci oleh para ulama. Sebab nopo mengandung israf, berlebihan, hulu berlebihan dan mubadzir di dalam penggunaan air. Ini tapi enggak diharamkan. Dan siapa yang sengaja lagi, lek sengaja ya enggak masalah. Wong enggak sengaja. Atau sampean ragu-ragu, iki pun telu, taping loro, taping telu. Ambil keputusan. Kalau yakin masih 2 kali, tambah 1 kali basuhan. Lek ragu. Walaupun itu sudah 3 kali, menjadi 4 kali basuhan, tapi itu sampai ragu. Paham ya? Lek 2 kali basuhan dan lupa, ingin loro apa telu, yakin telu, ya wis, gak usah nambah. Padahal peng loro. Ambil keyakinan, ambil keputusan. Karena ragu-ragu itu harus kita tinggalkan. Ambil ketidakraguan. Ya yaribuka malah yaribuk. Ya, tinggalkan ya keraguan kepada tidak meragukan. Ini kaidah fikih. Nah, kemudian para ulama mazhab Syafi'i, jika kita wudhu lebih 3 kali usapan atau basuhan anggota wudhu, maka hukumnya makruh. Ya. Niki yang sepakati oleh mazhab Syafi'i. Saniki dibalik. Lek sampean kurang teko 3 kali terus pun dihukumi, yo gak apa-apa tadi nggih. 1 kali monggo, 2 kali nggih, monggo. Dengan catatan kalau kurang 3 kali tadi saya ulangi, air wudhu kita sudah merata ke seluruh anggota wudhu. Nah, bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, ponakane Kanjeng Nabi, sing wafat tahun 687 Masehi di Thaif, dia bahkan mengatakan, saya melihat Nabi pernah wudhu marrotan 1 kali. Berarti hukum basuhan usapan 1 kali dalam wudhu niku diperbolehkan dengan catatan air wudhu sudah merata ke semua anggota wudhu. Ini Pak, ini ya syaratnya angel niki. Lah, mengusap telinga napa hukumnya? Wau, sunnah. Nah, sekarang bagaimana hukum caranya untuk luar dalam telinga? Dalam kitab ini dikatakan sunnah wudhu adalah wa mashul udhunaini dhahirihima wa batinihima. Sunnah wudhu niku napa mengusap dalamnya telinga dan luar telinga. Dan bagaimana caranya ya? Kalau itu dikatakan isok berseni jero, isok berseni jopo. Lah, ini dikatakan Imam Nawawi, Imam As-Soimari, Imam Hajar Asqalani, Imam Al-Haramain, Imam Al-Ghazali dan sebagainya niku dikatakan, dan guru saya mempraktekkan sendiri di pondok. Jadi Kanjeng Nabi ketika wudhu itu membersihkan telinga dalam, telinga luar dengan cara bagaimana? Telunjuk ini di dalam, ya, jempol di luar. Paham ya? Dua-duanya ya. Lah, kemudian kita menggerakkan yang dalam dulu. Pun ya. Baru telinga. Jadi telunjuk dulu digerakkan, pun ya. Halo. Nah, nggih. Digerakkan, boleh ke atas, boleh ke bawah, pokoknya jero diumek. Nggih, digerakkan sudah baru telinga jempol terakhir. Ini dimaksud cara menggerakkan dhahirihima wa batinihima, membersihkan telinga dalam, telinga luar. Nah, ngeten. Jadi kalau balene nggih. Ya. Nah, niki pun niki jempole pun ten ngisor. Baru digerakkan ke atas atau ke bawah, ke atas nggih,
bawah lagi baru jempol. Niku praktek nggih, praktek dari cara membersihkan dzahirihima wa batinihima. Nah, niku langsung sing praktek Kanjeng Nabi kepada sahabat tabiin, ulama, kiai-kiai pondok dipraktekno sampai saiki. Niku cara wudu membersihkan sunnah mengusap telinga, nggih. Lek disebut ngoten tok, jabot tok ngene ya. Ya, enggak apa-apa, ya sunnah, tapi kurang sempurna. Paham nggih? Kurang sempurna. Ono sing ngene tok. Tak delok susu ya. Cucuk ya. Ya. Wong gak mlebu nang kuping ya. Niku cara-cara, Pak, ya. Cara-cara yang dipraktekkan oleh para ulama sesuai sanad-sanad praktek keilmuan dari guru sampai Kanjeng Nabi. Termasuk dipraktekkan oleh Anas bin Malik, Ibnu Umar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Rafi bin Aslam maula Rasulillah, dan banyak yang lain sahabat yang meriwayatkan hadis praktek Kanjeng Nabi niki. Lah, sunnah yang kedua selain membersihkan dalam luar, ya, itu para ulama banyak yang mengatakan sunnahnya berbarengan antara kanan dan kiri. Ini barengan. Jadi seret tiga itu barengan. Cuma gak biasa, ya. Bagaimana kanan beng telu, baru kiri beng telu. Bagaimana? Boleh. Termasuk kesunahan, nggih. Cuma yang paling afdol kata Imam Nawawi membersihkan telinga berbarengan kanan dan kiri. Barengan. Niku makanya sunah telinga piro mau? Telinga dhewe sunah dhewe. Ana maneh sunah dari telinga. Apa? Jaba jero. Sunah yang ketiga apa? Barengan. Ana sing biasa barengan monggo. Niku afdol. Ana sing biasa kanan dulu 3 kali, terus kiri 3 kali, monggo. Ana sing kanan kiri kayak baris. Nggih monggo. Cuma yang paling afdol adalah bersamaan, karena hadis semua mengatakan ya wa mashul udzunaihi, Nabi mengusap kedua telinganya, 2 telinga. Hampir hadis semua mengatakan bahasanya udzunaihi, ada 2 telinga. Niki sunnah dalam mengusap telinga. Oke, paham nggih? Niki perlu. Nah, tidak boleh kemudian membalik, ya. Apakah sah? Lali misalnya kiwasik baru tengen, tidak apa-apa. Cuma nggak afdol, tidak afdol. Apa ngene sih? Lali sirai gak diusap, kuping sih. Loh, ada nih. Deh. Jadi telinga dulu baru kepala dibalik, ya. Itu tidak sah, sebab tidak tertib, ya. Dan letaknya telinga bukan sebelum mengusap kepala. Nah, Imam Ar-Ruyani Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, dalam kitab Al-Baharul Munir, beliau mengatakan tidak boleh membolak-balik antara basuhan telinga dengan basuhan kepala. Tidak boleh. Sebagian mengatakan tidak sah, sebagian, ya. Telas begini. Nggih, kalau tambah itu nggih, ya. Kemudian mengusap leher. Sebagian wonten nggih, ngusap leher nggih. Ngusap leher bagian wonten. Lah niku beda pendapat ulama dari dulu, Pak. Ono sing ngarani gak oleh. Ya, ndak boleh. Ono sing ngarani bid'ah. Kayak Imam Hanafi mengatakan bid'ah. Ono sing ngarani sunnah. Lah, di dalam mazhab Syafi'i ada 2 pendapat berbeda. Sebagian didukung Imam Nawawi mengatakan tidak ada praktek seperti itu, ya, tidak ada. Kalau diadakan makruh. Tapi sebagian ulama Syafi'i mengatakan sunnah. Termasuk pendapat Imam Al-Hamawi dalam kitab Fathul Qadir, pendapat Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah dalam kitab Kifayatul Akhyar, juga pendapat sinten Imam Ar-Rafi'i Asy-Syafi'i rahimahullah, nggih, dalam kitab beliau Asy-Syahrul Kabir niku menyatakan sunnah leher.
Terserah panjenengan. Ya, mari ngusap kepala kemudian ke telinga, monggo. Gak ngusap nggih, monggo. Itu guru saya ngoten. Cuma lek sampai ngambil pendapat Imam Rafi'i, Imam Al-Hamawi, Imam tadi Al-Hisni, carane mboten ngeten. Mari ngusap kepala nggih, seret nggih pun nggih. Malah harus di sini yang diusap ganti punggung tangan. Ngeten. Niki sih bener. Mboten harus saya terus ngene mboten. Seret nggih. Oke, niki. Napa? Sebab banyu iki entek, iki durung entek. Jadi terusap, okay? Terusap. Terserah panjenengan. Lek kula pun namel, namel terserah. Itu keputusan dua pendapat dari mazhab Syafi'i. Oke, mugi-mugi manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasubihi min mahyatil amal. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Lah betul nggih, betul nggih. Nggih, nggih. Padahal lugu.